Melalui salib Yesus Kristus, kita tidak hanya mengenal Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita mengenal kasih Allah, damai sejahtera Allah, sukacita dan kebahagiaan yang dari Allah telah tercurah di dalam kehidupan kita melalui persekutuan kita dengan Allah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, Lihatlah Rajamu, bagian yang ke-60. Saudaraku sekalian, kita harus menyaringkan suara kita bahwa Allah kita itu adalah Raja. Dia adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Allah saja. Bahwa Allah yang kita sembah Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa, tidak tertandingi oleh apapun atau siapapun. Kuasa Allah adalah kuasa yang besar dan ajaib. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah Allah yang penuh kasih, sayang dan setia dan adil di dalam kehidupan kita. Allah sangat merindukan untuk kembali bergaul karib dengan manusia ciptaannya. Seperti perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang anak yang terhilang. Bahwa Allah Bapa di sorga senantiasa menunggu kedatangan kita. Sehingga siang dan malam pintu rumahnya tidak pernah tertutup dan dibiarkan terbuka untuk menyambut kita. Menyambut anak-anak yang terhilang. Memang dosa telah menjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara Allah dan manusia. Karena kekudusan Allah tidak bisa menyatu dengan manusia berdosa. Sama seperti gelap tidak bisa menyatu dengan terang. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, telah tunduk dan takluk di bawah kekuasaan iblis, si ular tua itu. Manusia lebih condong untuk melakukan dosa, meniru sifat dan tabiat iblis sebagai bapak barunya, yang pekerjaannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah sebabnya keselamatan manusia itu adalah inisiatif dari Allah sendiri, yang telah Allah berikan kepada manusia dengan secara cuma-cuma, gratis, tanpa bayar. Karena Allah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mampu membayar harga keselamatan itu, kecuali manusia Yesus Kristus yang telah Allah tentukan sejak dari semula sebagai jembatan, sebagai jalan penghubung antara Allah dan manusia. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Yesus Kristus telah memberikan nyawanya ganti kita. Salib adalah cara Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, sehingga bukan kita yang dihukum oleh Allah, tapi anak Allah yaitu Yesus Kristus yang telah menanggung hukuman itu, dan kita telah dibebaskan oleh Allah. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita dengan cara ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Dalam kitab Yesaya 53, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Darah Yesus adalah darah yang sangat mahal. Telah tertumpah di atas kayu salib sebagai harga bayar yang tidak ternilai harganya. Karena tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Melalui salib Yesus Kristus, kita tidak hanya mengenal Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita, tetapi kita mengenal kasih Allah, damai sejahtera Allah, sukacita dan kebahagiaan yang dari Allah telah tercurah di dalam kehidupan kita melalui persekutuan kita dengan Allah.
Melalui salib Yesus Kristus kita dilayakkan di hadapan Allah. Kita dibenarkan oleh Allah, kita disucikan oleh kuasa darah Yesus. Dan ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita, maka kita diselamatkan. Tapi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan dihukum bersama-sama dengan iblis dan semua pengikutnya. Dan setelah Yesus Kristus naik ke surga, Allah tidak membiarkan kita manusia sebagai yatim piatu, tapi Allah memberikan Roh Kudus Allah, yaitu Roh Yesus Kristus, Roh Allah yang Maha Kuasa itu ada berdiam di dalam diri pribadi kita. Orang-orang yang percaya untuk menyertai kita, menolong, menghibur, memimpin kita senantiasa sampai kepada akhir zaman, bahkan sampai Yesus Kristus datang kembali ke dalam dunia ini tuh yang kedua kalinya. Sehingga selama kita menjadi taat, setia kepada Allah, menurut pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan dapat jatuh bangun ke dalam dosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tapi orang yang tetap berbuat dosa, ia disamakan dengan gadis-gadis yang bodoh, yang membawa pelita tetapi tidak membawa minyak dalam buli-buli mereka. Mereka mudah terlena dan kompromi dengan dosa. Roh Kudus tidak bisa berdiam di dalam diri orang-orang yang berbuat dosa. Karena Roh Kudus itu sangatlah lembut dan sopan. Jadi apabila Roh Kudus tidak diizinkan masuk di dalam diri pribadi seseorang, maka Roh Kudus akan keluar dari diri orang itu. Dan kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri pribadi kita, maka iblis akan mudah untuk menguasai kita, menguasai orang tersebut. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Yesus Kristus berkata dalam Matius 5 ayat 21-22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Sakius adalah seorang pemungut cukai yang adalah sama dengan orang berdosa. Tapi ketika Yesus Kristus Tuhan menjamah kehidupannya, Sakius menjadi sadar akan dosa-dosanya dan ia pun bertobat dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang telah dirugikannya. Kita harus mengenal Tuhan Allah kita secara benar sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena mudah sekali iblis untuk memutar balikkan kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak percaya lagi kepada Allah. Dan kita harus mengetahui kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang yang hidup dalam pimpinan Allah, maka Allah akan memagari sekeliling kita. Dan Yesus Kristus sendirilah yang menjaga kita. Karena dia bukanlah Allah yang mati, tapi dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa baik di bumi maupun di surga. Jadi karena Allah tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan apabila kita diperhadapkan dengan masalah, pencobaan, tantangan di dalam kehidupan kita, itu semua atas seizin Allah. Karena Allah mau supaya kita berani untuk membayar harganya. Ayub di dalam segala keadaannya, Ayub berani membayar harganya.
sekalipun ia harus menanggung hinaan, cemoohan, kata-kata yang menyakitkan, karena selalu dipersalahkan oleh sahabat-sahabatnya, mereka yang seharusnya datang kepada Ayub untuk ikut berduka cita dengan Ayub dengan segala penderitaannya, tapi mereka telah berlaku sebagai hakim atas Ayub. Tapi Allah yang telah melihat dari sorga semuanya itu telah membela Ayub dalam segala perkaranya dan telah menyatakan bersalah kepada semua sahabat Ayub, dan hanya doa Ayublah yang didengar dan berkenan di hati Allah. Jadi kalau kita mengenal Allah kita secara benar di dalam kehidupan pribadi kita, manusia boleh mengusik kita, tapi Allah sendiri yang akan menjadi lawan mereka. Semua musuh kita karena kita berada dalam perlindungan Allah yang hidup dan berkuasa. Karena tidak ada mantra atau tenung yang mempan terhadap Yakub. Jadi kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Memang ada saat-saat tertentu kita menjadi lemah, tapi kita tetap andalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Maka Allah akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru, semangat yang baru. Sebab bukan oleh kuat dan gagah kita, melainkan oleh Roh-Ku, kata Tuhan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika Yesus Kristus datang kembali ke dalam dunia ini, adakah dia mendapatkan iman di dalam dunia ini? Mari kita serahkan seluruh keberadaan kita ke dalam tangan Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita, supaya kita terpelihara di dalam kasih Allah, berada dalam naungan Allah. Jangan kita sia-siakan kasih Allah selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Jangan sampai pintu itu tertutup baru kita menyesal, karena terlambat, semuanya tidak berguna. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan tolak Tuhan Yesus. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan menyangkal nama Tuhan. Supaya Roh Kudus itu tidak meninggalkan kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak sanggup untuk melakukan kehendak Allah. Terlebih untuk hidup berkenan kepada Allah. Yesus Kristus tidak berubah. Dia tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia.